Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sistem pemerintahan Undang-Undang 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 mulai berlaku dan menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yaitu DPR, BPK, Presiden, MA, dan DPA. Bentuk negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah kesatuan, bentuk republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden bertanggung jawab terhadap pemerintah. Presiden sebagai mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Yang kedua, sistem pemerintahan konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan poin kedua. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 bagian. 4 bagian pertama merupakan bagian mengenai bentuk negara dan kedaulatan, daerah negara, lambang dan bahasa negara, serta kewarganegaraan dan penduduk negara. 1. Negara Indonesia Serikat merupakan negara hukum. 2. Bendera kebangsaan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Dan bahasa resmi Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pemerintahan menetapkan materi dan lambang negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraan serta penduduk diatur oleh undang-undang. Baik, jadi saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu Sistem Pemerintahan UUDS 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 ini menggantikan UUD RIS. UUD ini dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih merinci. Bentuk negara federal di masa pemerintahan RIS tidaklah bertahan lama. 3 negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. UUDS berhasil menyelenggarakan pemilu pada bulan Desember 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota konstituen yang kemudian diresmikan di Kota Bandung pada tanggal 10 November 1956. Presiden Soekarno beranggapan bahwa konstituen gagal dan atas dasar itulah ia mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Sesudah Dekrit 5 Juli 1959 berarti kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dekrit tersebut itulah merupakan sumber hukum bagi berlakunya UUD 1945 tersebut. Selanjutnya yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tanggal 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekrit Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden.
Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Babak baru pemerintah Orde Baru dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi. Pemilihan umum dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik. Namun di sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang UUD 1945 periode 1998 sampai saat ini. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi 1998. Dalam potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945 2009, penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek-aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI. Retno Widyani dalam Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks 2015 menyebutkan pada 27 Desember 1949 dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. RIS menerapkan konstitusi RIS 1949 sebagai undang-undang dasar. Seiring dibubarkannya RIS mulai 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Selanjutnya dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, UUD 1945 kembali diberlakukan yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 22 Juli 1959. Kembali berlakunya UUD 1945 masih dijalankan hingga saat ini, kendati pernah dilakukan beberapa amandemen usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun berakhir pada Mei 1998 seiring kuatnya gelombang reformasi. Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen UUD 1945 seperti dikutip dari buku yang berjudul Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945 2019 karya Taufikur Rahman, Ruki, dan kawan-kawan. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen pertama dalam sidang
MPR 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Amandemen yang kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR meliputi 5 bab dan 25 pasal. Selanjutnya amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Amandemen ketiga ini mencakup beberapa hal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Dan yang terakhir, amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Amandemen keempat ini menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal dan bab. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.